Baik, selamat siang untuk kita semua. Selamat datang bergabung kembali bersama saya di channel YouTube Sadar Halawan. Kali ini saya akan berbagi belajar tentang sistem operasi dari Prodi Sistem Informasi khususnya pada Kampus Sari Mutiara Indonesia. Untuk itu, izinkan kami pertama kali memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Sadar Salawan. Ini tentang pembahasan untuk Prodi Sistem Informasi pada mata kuliah khususnya Sistem Informasi 2021. Untuk itu, pada kali ini saya akan membahas tentang presentasi pengertian sistem operasi. Untuk itu kepada teman-teman, kalau ada yang kesalahan sebelum saya menjelaskan atau membahas sebagian kecil dari pengertian sistem operasi ini ke depannya, mohon dimaklumi karena ini hanya sebatas untuk belajar. Baik, jadi pada judul utamanya dulu kita lihat pengertian sistem operasi. Di sini diterangkan bahwa sistem operasi ini adalah sistem perangkat lunak yang mengatur sumber daya dari perangkat keras hardware dan perangkat lunak software untuk perangkat komputer yang bersejarah di latar belakang. Jadi sistem operasi ini sangat berguna untuk sebuah sistem komputer, baik dalam aplikasi program maupun untuk peralatan sebagainya. Jadi salah satunya adalah pada sistem komputer, yaitu perangkat lunak, yaitu untuk aplikasinya. Jadi tanpa adanya sistem operasi, maka semua jalan aplikasi tidak akan berjalan secara normal karena sebagai tulang utamanya. Jadi selanjutnya fungsi sistem operasi. Jadi sistem operasi ini sudah diuraikan beberapa slide ini ada kurang lebih 5 poin. Yang pertama, mengatur perangkat keras. Yang kedua, mampu menjalankan perintah dari dasar komputer. Yang ketiga, mengatur dan mengorganisir bermacam-macam aplikasi. Ya, seperti yang kita bilang dari atas tadi, tanpa adanya sistem operasi atau pengatur segala aplikasi dalam sebuah komputer, kita tidak bisa menggunakan aplikasi komputer tanpa dengan semestinya berfungsinya. 5. Mengoptimalkan perangkat komputer. Ya, kembali pada pembahasan yang tadi. Jadi, tanpa aplikasi untuk pengertian sistem operasi ini, tanpa fungsinya di atas, kita tidak bisa melakukan mengoptimalkan perangkat komputer dengan sebagaimana mesti berfungsinya. Jadi selanjutnya di sini kita uraikan sejarah sistem operasi dengan singkat. Jadi sejarah sistem operasi dengan singkat itu sudah tertera di sini. Jadi bisa teman-teman baca dari generasi pertama, generasi kedua, generasi ketiga sampai generasi keempat. Jadi sesingkat bahasanya, saya membahas generasi pertama ini. Pertama, sistem operasi ini komputer mekanik dan digantikan sebagai sistem operasi komputer elektronik. Sejarahnya secara singkat, hanya berbentuk angka dan susah untuk digunakan oleh manusia atau usernya. Sini generasi kedua dari zaman ke zaman berkembang, ditambah angka menjadi sebuah huruf yang dapat dimengerti atau mudah dimengerti oleh manusia. Yang ketiga, generasi ketiga dikembangkan oleh banyak pengguna sekaligus multi user. Selain itu juga dapat digunakan pada melayani banyak program. Jadi generasi ketiga kita bisa bilang di sini udah layak dipakai, udah bisa menjalankan sebuah program yang lengkap dengan sebuah mekanis pada usernya. Pembuatan sistem operasi generasi ketiga ini yang sudah layak dipakai dan sudah dipopulasikan oleh banyak orang. Generasi keempat sampai sekarang, ya seperti sistem operasi yang kita kenal sekarang, generasi keempat ada berbagai macam jenis Windows yang sudah lengkap dengan peralatan Linux, bahkan ada yang lebih baru, bahkan ada yang lebih apa sekarang namanya, sistem operasi berbasis Android. Jadi itu keluaran baru dari generasi keempat, mulai dari Windows sampai ke berbasis Android.
Jadi selanjutnya jenis-jenis macam sistem informasi. Di sini diuraikan beberapa macam jenis, kurang lebih 7 dan bahkan sampai 10 sekarang. Ini jenis-jenis intinya aja dulu yang sering dipakai oleh manusia sampai hari ini atau usernya. Jadi bisa teman-teman baca, diuraikan. Yang hingga viral sekarang ada 7 jenis-jenis atau macam sistem operasi, mulai dari Linux, MS-DOS, Unix, Chrome OS, Windows, MacOS, atau Android. Jadi selanjutnya, untuk macam-macam jenis sistem operasi tadi, saya mengangkat satu judul, yaitu mengenai sistem operasi berbasis Android. Jadi, langsung judul besarnya secara Android. Di sini terterang dan tertulis dengan singkat dan padat jelas bagaimana sistem atau sejarah Android itu tercipta. Mungkin sejarah Android itu bisa kita bilang menurut saya pribadi lebih baru. Bisa lebih baru diciptakan karena sekarang masih minim pemakainya karena baru dipublikasikan di smartphone atau iPhone yang berbaris sistem operasi komputer, sehingga kita menggunakan mouse nanti bisa diaktifkan kembali sehingga berbasis sejarah Android. Jadi penggunaan Android ini sekarang bisa kita bilang masih minim karena belum bisa mengimplementasikan fungsi-fungsi dengan normal. Jadi di sini sejarah Androidnya dulu kita bahas. Pada Juli 2005, Google mengakuisisi Android Insert, perusahaan yang baru berkembang berpusat di Palo Alto, California, Amerika Serikat. Pendiri Android ini termasuk adalah Andrew Nexias dan Chris Witz. Jadi kita lihat jelas di sini pada Juli 2005, sekitar 11 tahun yang lalu. Tim masih baru, ini keluaran terbaru ini Android masih dikembangkan. Yang pertama di lokasi Amerika Serikat, di negara Amerika Serikat dikembangkan pertama kali sistem operasi ini. Jadi selanjutnya Desember 2007 secara resmi mengumumkan pembentukan perusahaan operasi Alliance OR yang tujuan utamanya adalah untuk mengembangkan suatu standar terbuka untuk perangkat seluler dengan memodifikasi kernel Linux. Jadi di sini kita tahu pada Desember 2007 sejarah sistem operasi berbasis Android ini pada 2007 mulai mengalami perkembangan dan disahkan sehingga membentuk sebuah perusahaan yang bernama OHA. Jadi dilakukan testing atau uji coba pertama perangkat di Amerika melalui perkembangan dari kernel Linux di situ, dari sistem operasi kernel Linux. Itulah awal mulanya untuk menciptakan sistem operasi berbasis Android ini. Jadi di sini tertera semua, di mana setelah diuji coba pertama sekali diangkat di mana. Nah ini 34 yang mencakup kelompok perusahaan termasuk operator seluler utama T-Mobile, Sprinex, KDDI, NTT.com, China Mobile. Jadi China Mobile ini seperti di handphone Asus, apalagi Asus, iPhone dan macam-macam bentuknya. Selanjutnya ini September bulan 23 tahun 2028 yang secara resmi diluncurkan perangkat pertama menjalankan Android, dikembangkan oleh HTC Dream Smartphone atau Mobile Q1. Penjualan perangkat ini di pasar Amerika Serikat dimulai pada bulan Oktober 2008. Nah, sesuai sejarahnya tadi, pada 2007 telah dikembangkan dengan metode-metode penelitian tertentu dengan layak dipakai. Jadi pada September 2008 secara resmi diluncurkan yang pertama kali di negara pengembang yaitu Amerika Serikat. Nah, ini berbagai perusahaan sudah dipasarkan. Ini yang pertama dulu dipasarkan di Indonesia dulu. Ini merek-mereknya. Teman-teman sudah tahu ada Samsung, apalagi Type, ini Nokia, BlackBerry. Ini adalah salah satu contoh atau termasuk pengguna sistem operasi berbasis Android ini yang simple tapi sudah berbasis Android. Jadi
layaknya yang ada di smartphone seperti iPhone sekarang. Nah, di situ dia tercantum berbagai sistem dan terbasis sistem operasi berbasis Android ini. Selanjutnya, sistem operasi pada dasarnya berbasis Android ini memiliki fitur, yaitu sebagai berikut. Ada 6 poin, yaitu yang pertama, untuk menjalankan aplikasi dengan menggunakan Java Virtual Live ini dengan konsumsi memori rendah. Ya, kalau teman-teman pada poin 1 ini sudah pernah melihat atau menggunakan ponsel dengan merek jadul dulu, yaitu Nokia X2 kalau nggak salah, di situ sudah tertera nanti yang namanya ada aplikasi yang berbasis Java, entah permainan di situ. Jadi di sini maksudnya di situ yang mengatur itu adalah Java yang termasuk dalam sistem operasi berbasis Android ini, sehingga sekarang dari Java itu dikembangkan menjadi Android. Jadi yang pertama ini dulu dari Java. Jadi Java ini sebenarnya daripada sekarang kalau ada sebuah aplikasi contohnya game atau apa, nah memori rendah yang diperlukan sangat rendah, bebas, nggak terlalu bermuatan sama memori, nggak hang ujung-ujungnya. Jadi begitu penjelasan nomor 1. Yang nomor 2, mendukung Android 2D grafik. Nah, di sini 2D grafik. 2D sampai 3D grafik. Nah, mungkin dulu pada Nokia X2 masih belum fokus atau masih belum ada fitur yang namanya 3D. Cuman 2D. 2D yang sering dipakai menurut pengalaman saya yang saya pakai dulu. Pada saat yang sama Anda dapat menggunakan 2 dan 3 dimensi grafis. Nah, mungkin di BlackBerry kalau nggak salah ada 3 dimensi. Jadi sudah lumayan cerah tapi simple untuk pemakaiannya. Ada gambar yang jernih, audio yang jelas, dan video yang berkualitas. Itu dulu. Nomor 3, menyimpan data yang digunakan oleh database. Ya, sudah kita tahu sekarang pun di laptop digunakan oleh database itu berbasis Java. Jadi didukung oleh Java. Jadi apalagi kalau di poin pertama tadi kita lihat menggunakan Java, tapi tidak terlepas dari Java. Jadi maka di sini menyimpan data yang digunakan oleh database. Yang keempat, tersedia dukungan untuk GSM. Ya, untuk GSM ini seperti kartu memori yang ukurannya 16 GB atau apa untuk smartphone, Bluetooth, Wi-Fi, video kamera, GPS, kompas, dan kilometer. Selanjutnya nomor 5, Google juga menggunakan perpustakaan LibreOffice WebKit yang merupakan mesin untuk web browser Android. Ya, jelas di sini seperti yang dibahas kaitannya pada nomor 3 tadi, yaitu oleh database. Jadi Google juga menggunakan proses LibreOffice Core. Database security ini sangat berpengaruh sebagai rangka utama dari LibreOffice Core. Nomor 6, lain-lain selanjutnya. Ini perkembangan, judul besar perkembangan OS Android. Jadi di sini tertera dan teruraikan di slide dari mana perkembangan sistem operasi berbasis Android itu dari tahun keberapa. Di sini tertera dengan jelas mulai 2007 tadi sampai sekarang 2022. Dan yang pertama dulu, nomor 1 perkembangan utamanya pertama diciptakan sistem operasi berbasis Android ini. Versi update-nya yaitu 1,5 CK atau 30 April 2009 itu basis Linux kernel, masih menggunakan basis Linux kan rangka pembuatannya tadi dari Linux. Jadi 2,6,27 sehingga diupdate lagi ke versi 1,0 2009 on Linux kernel, sehingga bertambah 27 ini bertambah jadi 29, diupdate lagi sampai ketiga. Tahun ke tahun pasti diupdate untuk fungsi-fungsinya sampai sekarang, yaitu 20 atau 2,1 LKI pada 26 Oktober 2009 basis online kernel 2,629. Masih sama dengan poin yang nomor 2, tetapi di sini menggunakan satu atau ada penambahan dari ID dari belakang sehingga satu fungsi pun dapat bertambah. Nomor 4 sampai sekarang update-nya sampai 2022 di ini sistem basis Android ini 22 free source
20 Mei pada tanggal 20 Mei 2010, sehingga sampai sekarang masih on Linux, masih menggunakan on Linux atau Java, sehingga update 29 menjadi 32. Selanjutnya, pada sistem berbasis Android ini kita tahu aplikasi-aplikasi atau software di dalamnya inilah macam-macamnya. Pasti teman-teman di handphone seperti BlackBerry, iPhone, atau macam yang penting yang menggunakan sistem operasi berbasis Windows, berbasis Android. Di sini kita lihat macam-macamnya. Contohnya di sini aplikasi-aplikasi di smartphone BlackBerry ini. Di sini di BlackBerry. Ini gambar utama ini di BlackBerry. Kompas, macam-macam contohnya ini aplikasi Android, khususnya sistem operasi berbasis Android. Di sini tertera dengan jelas. Ini recovery mode ini gambarnya untuk memulai ulang atau menginstal ulang kembali ketika kita mengalami masalah pada sebuah handphone. Contohnya lupa kata sandi, bisa kita recovery. Ini fungsi menunya. Jadi selanjutnya, ini finishing game. Ini game Score 2009 ini termasuk game produsen Java. Ya, yang hal besarnya terkait dalam yang hanya dihasilkan oleh sistem operasi berbasis Android. Kita bisa melihatnya di handphone, di download melalui Play Store. Itu adalah contoh kecil pembuatan sistem operasi dari aplikasi-aplikasi softwarenya. Selanjutnya, Android Market. Judul bahasanya ini Android Market. Android Market adalah toko software atau katalog aplikasi yang dimakan oleh Google yang berisi puluhan ribu aplikasi baik yang gratis ataupun berbayar. Android Market atau pasar. Yang maksudnya di sini pasar aplikasi di sini. Maksudnya untuk berbayar, setiap aplikasi ada yang berbayar, ada yang tidak. Jadi di sini diterangkan dengan jelas, ada juga yang berbayar, ada juga yang gratis. Biasa seperti sistem operasi yang lain seperti Windows, ada juga yang berbayar. Begitu juga dengan sistem operasi berbasis Android ini. Ada yang berbayar, ada juga yang gratis sesuai dengan fitur dan kelengkapan lainnya masing-masing. Android pertama kali muncul pada Oktober 2008, jalan dengan versi beta yang menyediakan aplikasi yang gratis. Kurang lebih dari sekitar 50 aplikasi hingga perkembangannya sampai dengan bulan April 2010, Android.com telah mengumumkan bahwa Android Marketplace melihat kurang lebih sekitar 9.331. Sekarang kurang lebih sudah ada 50.000 aplikasi dan 54 aplikasi ini adalah aplikasi gratis. Ya, kayak di sini tadi ada yang aplikasi gratis, ada juga yang berbayar atau yang enggak free. Jadi di sini kita bisa lihat perkembangannya aplikasi ini, sehingga banyak sekali pengguna smartphone sekarang yang berminat untuk smartphone sekarang, khususnya yang berbasis sistem Android, karena menyediakan aplikasi. Salah satu untuk keunggulannya adalah menyediakan aplikasi yang gratis. Jadi yang maksudnya gratis ini tanpa dibatasi oleh fitur-fitur. Contohnya kita menggunakan aplikasi pengedit foto, otomatis kalau gratis semuanya bisa kita gunakan fiturnya untuk mengedit. Jadi ini perkembangannya sampai sekarang. Bayangkan ada 50.000 aplikasi dan 24-nya adalah aplikasi gratis. Hampir setengah lebih, 1/4 untuk gratis. Jadi makanya sekarang banyak kali yang menggunakan smartphone karena aplikasinya gratis, bisa kita gunakan dengan mudah. Jadi dengan syarat di sini perlu kita garis bawah ini, dengan syarat untuk mengakses aplikasi itu harus mempunyai akun email. Ya, kita tahu kita heran lagi ini dengan asing lagi dengan kata Google atau email. Pasti teman-teman sudah dapat semuanya kan, akun Google-nya. Selanjutnya, ini dia tampilan aplikasinya, sistem operasi, khususnya sistem operasi berbasis Android ini. Ini contoh aplikasi yang berbayar dan tidak berbayar. Ini khusus yang tidak berbayar, gratis. Ini gratis. Ini gratis, yang ada tanda kursornya gratis. Ini khusus contohnya yang berbayar, yang free.
ada bintangnya ya free, ada kunci kalau nggak salah, nanti ada kunci gemboknya, tidak bisa kita buka, bisa dibuka tapi fitur-fiturnya masih kurang. Tapi yang ini yang gratis, itu contohnya dari pemasaran pasar market tadi, market. Selanjutnya, nah ini cara penguatan email tadi dengan syarat yang kita bilang tadi dari belakang. Nah ini dengan syarat ini, syarat untuk mengakses atau mengunduh aplikasi Android Market yaitu harus mempunyai akun email Google atau Gmail. Nah, ini maksudnya gambar dari situ. Ini ada email, kita harus masukkan kalau kita ingin mengaktifkan aplikasi-aplikasi baik berbayar ataupun yang tidak berbayar atau yang gratis. Ada email pribadi ya, bukan email saya, email pribadi. Jadi di sini beberapa email address, website URL, emailmu contohnya di sini email saya Sudarman @gmail.com, website rahasia, phone number rahasia, kalau mau sesekali silakan ditanya. Oke, lanjut. Nah ini macam-macam untuk jaringannya atau penghubungnya. Indosat adalah kerja untuk ponsel Android di Indonesia. Belajar keempat tersebut, maka Indosat ikut berperan dalam pengembangan baik dalam pemasaran ponsel, dalam pengembangan aplikasi Android, salah satunya yaitu iStore. Ya, ini bisa kita bilang sebagai wadah. Kita kan sudah membahas aplikasi-aplikasi tadi melalui bagaimana cara mendapatkan aplikasi melalui aplikasi Store, untuk pembelajaran aplikasi yang gratis atau tidak. Jadi di sini sebagai wadah utamanya atau rangkaian jalan kita sebagai jembatan untuk mendapatkan aplikasi itu, apa seperti orang kita gunakan. Nah ini dia Indosat atau Store. Ada sekarang yang e-store yang sejajar dengannya itu Play Store untuk berbasis Android ya, sistem operasi berbasis Android ini. Di sini ini dia e-store adalah kumpulan aplikasi untuk pengguna Android seperti halnya Android Market. Nah ini dia jenis-jenisnya sebagai jembatan kita untuk mendapatkan aplikasi yang gratis ataupun berbayar. Kita membuka link itu, dari situ kita atau mendownload aplikasi yang kita gunakan nanti. Jadi di sini sudah teman-teman tahu ya apa gunanya sebagai jembatan atau wadah kita untuk kita harus wajib lewat aplikasi ini dulu untuk mendownload suatu aplikasi yang kita butuhkan. Contohnya seperti games. Contohnya kamu mendownload aplikasi games Mobile Legend atau apalagi Free Fire, wajib melalui ini iStore atau Play Store. Ini jenisnya, ini maksudnya aplikasi ini. Jadi melalui itu kamu cari lalu download, masukkan, install di sistem operasi handphone atau laptop yang berbasis sistem operasi berbasis Android kamu. Jadi selanjutnya, nah ini untuk register tadi, pendaftaran yang manualnya kalau mau gratis atau enggak, wajib dimasukkan email untuk pendaftaran penggunaan user pada setiap aplikasi yang kita gunakan pada sistem operasi berbasis Android ini. Selanjutnya, nah ini dia rekomend jenis aplikasi tadi seperti yang saya bilang tadi, saya jelaskan di sini. Ada yang kunci, ini yang berbayar. Yang ada gambar gembok ini berbayar, harus dibayar dulu entah melalui ATM atau pulsa. Itu maksudnya ini yang mau gratis, yang gratis kayak gini yang ada tanda panahnya siap meluncur, itu meluncur gas untuk dipakai. Jadi selanjutnya itu teman, ini tentang melalui ini permintaan untuk mengecek operator entah pulsa, itu termasuk sistem operasi dalam sistem operasi Android untuk mengecek sebuah aplikasi, tapi untuk sistem aplikasi bawaannya. Selanjutnya, ini sekarang yang lebih pentingnya, apa itu kelebihan? Mungkin teman-teman tadi, teman-teman ini banyak bicara apa itu kelebihan Android. Kan sekarang yang umumnya digunakan sistem operasi berbasis Windows. Jadi di sini kita bahas kelebihan yang pertama, karena open source sehingga perkembangan aplikasi dan operasi sistem sangat cepat. Jadi open source ini kita tahu dulu tidak terbatas, gampang dipahami, bisa dipakai oleh siapapun. Ini maksudnya, bisa dipakai oleh siapapun, terbuka untuk siapapun, gampang dipahami. Ini maksudnya open source. Itu salah satu kelebihan Android. Yang kedua, Android memiliki market menyediakan banyak aplikasi yang gratis lah, seperti yang kita bilang dari tadi.
Bahkan 54% lebih setengah aplikasi Android dilengkapi dengan fitur gratis sehingga memanjakan penggunanya. Itulah maksudnya di sini, memanjakan penggunanya dengan berbagai aplikasi gratis. Kita puas mengakses semua haknya dengan tanpa dibatasi oleh fitur-fitur tertentu, khususnya pada penggunaan aplikasi. 3. Bisa menikmati seluruh layanan Google ya. Pasti teman-teman tidak asing lagi dan mencoba beberapa penggunaan layanan Google, sehingga kita tidak dibatasi oleh beberapa fitur. Layanan Google ini bisa mencakup beberapa akun, itu 10 akun kita gunakan bisa. Itulah kelebihannya. Dapat dilakukan update firmware ya. Sekarang pun kalau nggak salah handphone, entah apa di handphone teman-teman versi Androidnya sekarang pun aku OS sistem operasi 11 di Android saya, khususnya di handphone saya. Jadi cukup dapat dilakukan berfungsi. Cukup di sini sebenarnya hanya modal data, kuota teman-teman untuk mengupdate-nya sudah update ke versi yang baru. Jadi mudah, bukannya seperti Linux dulu sistem operasi Windows kita harus beli dulu, capek-capek di sana untuk apa. Jadi yang selanjutnya punya hak nah, seperti yang saya bilang tadi, open source yang bisa terbuka untuk siapa saja, bisa memakai untuk siapa saja, mudah dipakai. Itulah maksudnya di sini, mempunyai hak akses root atau superuser tanpa dibatasi oleh pembuat aplikasi atau sistem operasinya pada basis Android ini, sistem operasi berbasis Android ini. Yang selanjutnya, instalasi aplikasi dapat dilakukan microSD ya. Teman-teman pasti tahu apa microSD, seperti kartu memori itu yang kecil. Tiba-tiba sudah pasti memindahkan atau menyalin beberapa aplikasi dari yang dapat dari yang ada download teman-teman dari Google Play Store tadi, bisa diinstal di microSD. Teman-teman yang selanjutnya dapat di offload sponsornya. Selanjutnya dapat dibuat virtual memory dengan XT ya. Yang dapat dibuat virtual memory maksudnya dapat dibagi, emang benar. Dapat kita bagi menjadi 2 bagian memori dengan cara recovery tadi, menu recovery bawaan sistem operasi berbasis Android tadi. Selanjutnya nah, di balik kelebihan ada juga kekurangan. Seperti manusia ada kelebihan dan kekurangan. Begitu pula sebaliknya dengan sistem operasi berbasis Android ini. Jadi pada helai di sini telah diuraikan beberapa kekurangannya. Yang pertama, proses update firmware routing Apple sedikit menyulitkan untuk usia pemula dan berakibat fatal jika mengalami kesalahan ya. Jadi di sini proses update yang saya maksud tadi, ketika kamu mengupdate sistem operasi, contohnya handphone kamu ketika sedang mendownload tiba-tiba batal atau jaringan nggak baru, jadi berakibat fatal. Bisa saja nanti routing atau hang, nggak bisa gerak lagi, udah padat, nggak bisa gerak lagi semua berfungsi aplikasinya. Itu berakibat, itu maksudnya proses update ini. Jangan sampai henti. Kalau tiba-tiba berhenti bisa hang atau memori dalam komputer atau yang berbasis sistem operasi ini, sistem operasi berbasis Android ini bisa mengakibatkan masalah fatal. Kedua, banyak aplikasi membutuhkan routing ya. Emang routing ini adalah prosesnya untuk berjalan, di load dulu sehingga bisanya berjalan suatu aplikasi. Baterai boros terutama untuk kebutuhan stream ya, namanya aja juga 5000 mAh di handphone sekarang. Pasti baterai boros, apalagi kalau kita menggunakan pada aplikasi yang berat seperti game Mobile Legends atau Free Fire. Yang selanjutnya banyak menghabiskan bandwidth. Yang selanjutnya belum tersedia video call yang dulu seperti di handphone sudah belum tersedia. Di handphone Nokia X2 belum tersedia video call. Jadi untuk teman-teman, tapi sekarang sudah memulai perkembangan lagi di Ubedon, sehingga terdapat sekarang pada, mungkin ini dulu maksudnya pada smartphone Nokia X2 yang belum memunculkan atau
fitur-fitur mengenai video call itu selanjutnya. Nah, di sini prospek ponsel berbasis Android. Jadi bisa teman-teman lihat di dalam meta atau diagram-diagram ini apa saja prospek ponsel berbasis Android ini pada sistemnya, pada sistem operasi berbasis Android ini. Kegunaannya, metanya yang dikembangkan. Apa saja yang dikembangkan yang paling lancar sekarang ini? Sembian yang paling besar 44,3 iPhone 15,4, BlackBerry 19 masih minim. Ini yang masih minim Android. Bisa teman-teman lihat sendiri bagaimana meta kuadrat dari diagram ini, perkembangan yang dibuat oleh berbasis Android. Nah, jadi begitulah penjelasan dari saya. Mohon maaf kalau banyak kata-kata yang kurang berkenan atau tidak sesuai dengan penjelasan saya, khususnya untuk teman-teman semua. Jadi mohon maaf, mungkin ini hanya sekalian belajar. Jadi sesuai pembahasan tadi dari atas, sekali lagi saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.